Oke, selamat pagi. Saat ini saya sedang ada di lokasi sumber mata air Pansimas, Sidulang Dalan. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025, saya meninjau lokasi titik awal Pansimas karena belakangan ini air di desa Sidulang, dusun Sidulang maksud saya, sedang mengalami kekeringan karena ada masalah di sumber air mata Pansimas. Jadi saya mau cek apa saja yang menjadi kendala, dan inilah sumber mata air Pansimas yang dialirkan sampai ke dusun Sidulang, jauh ke sana, dan hari ini mengalami masalah, hampir 1 bulan lebih mengalami masalah, dan kita coba cek apa yang menjadi sumber masalah daripada Pansimas ini ya. Setelah dicek, beginilah keadaannya. Ini adalah titik pertama daripada Pansimas itu. Dari sinilah dialirkan ke melalui pipa ini. Namun masalahnya adalah jumlah debit air di dalam ini sungguh cukup sedikit, sehingga tidak hanya sampai ke bibir pipa saja. Kita coba cross check apa kira menjadi penyebabnya ya. Memang ada pengaruh perubahan iklim belakangan ini, karena di daerah kami ini terjadi kemarau panjang, dan ini baru terjadi hujan ya, hujan sesekali ya. Namun coba kita cek dulu apa yang menjadi faktor pemicu kemungkinannya, dan kita akan cari solusi. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kirinya penampungannya ini, memang di sebelah kiri ini masih ada air itu mengalir ya, masih ada kemungkinan kebocoran. Namun kita akan lihat di beberapa titik lagi ya. Ini sebelah kirinya, sebelah kiri, dan di sini juga ada beberapa kebocoran. Ini kebocoran tapi terbilang kecil ya. Kalau coba kita cek lagi di sebelah kanannya, ini penampakannya ya. Nah, di sini juga kalaupun ada kebocoran itu sangat sedikit ya. Nah, ini coba kita ke atas. Nah, ini saya ambil gambarnya dari atas ya. Airnya sangat sedikit. Nah, dan ini menjadi masalah utama karena sumber mata air yang selama ini keluar dari batu-batu ini, dari atas sini, mata airnya nggak ada kelihatan lagi, nampak airnya keluar ya. Nah, tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Menurut saya pasti ada solusinya yang akan bisa ambil. Bagaimana supaya pemasukan air minum ke kampung, ke dusun Sidulang itu terpenuhi ya. Kita akan lihat solusinya. Dan ini saya sudah tutup kembali karena kotak sumber mata air pertama itu ditutup dengan seng begini ya. Oke. Sebenarnya di daerah ini banyak mata air sebenarnya, cuman kita harus berpikir karena pasti ada solusinya. Dan mata air ini sebenarnya nggak pernah habis, cuman mungkin karena letak pembentukan Pansimas itu ditaruh di sini, mungkin mata airnya berpindah ke tempat lain. Mungkin saja, kita nggak tahu secara detail apa yang menjadi faktor pemicunya. Tetapi di daerah ini banyak sekali melimpah mata airnya. Bukan berarti mengalami kekeringan secara umum, secara total. Kenapa? Karena bisa kita lihat, kita bisa tunjukkan kepada saudara sekalian, ini masih ada air, dan ini nggak akan berhenti. Di sini ada mata air di atas sana, dan di sini juga secara gamblang bisa saya tunjukkan kepada Anda. Ini juga banyak.
airnya. Ini bahasa kita, ini bondar ya. Ini ada banyak sekali airnya. Nah, tetapi supaya lebih gampang kita bisa gambarkan, sebenarnya mata air itu dialirkan dari sini, lalu disampaikan melalui pipa dari sini sampai ke sana. Nah, Anda bisa melihat pipanya itu pipa, ini pipa sampai ke sana dan sampai ke sini. Nah, ini kita menuju arah pulang ya. Ini pipanya besar ya, berukuran 1 liter, 1 liter mungkin ini ya. Nah, ini pipanya. Jadi sekarang posisinya adalah pipa ini tidak mengalir lagi, tidak mengalir karena dari atas sana. Sebenarnya masalahnya gampang saja. Kita bisa tetap memfungsikan pipa ini dengan baik. Kenapa? Karena ini ada air di bawah. Ini besar sekali airnya, berkali-kali lipat dari sumber air mata air Pansimas yang dari sana dibandingkan ini. Tetapi masalahnya adalah ini bisa nggak ini dibongkar supaya pipa yang besar ini kita akan coba ke bawah ke sini. Kalau ini diizinkan kita bongkar, kita diizinkan ini untuk diperbaiki, dipindahkan ke sini, sebenarnya masalah selesai. Tinggal bagaimana merubah pipa ini yang berkelok, kita langsung luruskan supaya ada kekuatan air mengalir ke pipa ini. Tetapi menjadi masalahnya adalah saya pribadi, saya ini adalah pengguna, bukan pengurus yang menangani ini. Sementara pengurusnya lama sekali. Ini bayangkan, ini ada pipa masyarakat yang dialirkan ke sungai-sungai, ke sawah-sawah mereka. Ini kencang sekali. Ini dialirkan sampai ke sana. Nah, masalahnya menjadi, sekali lagi saya tanyakan, ini bisa nggak diizinkan oleh pengurus Pansimas kita turunkan ke bawah, lalu kita perbaiki penampungan ini untuk sebelum kita bisa menemukan solusi yang lain, yang jelasnya kebutuhan air di Dusun Sidulang bisa segera teratasi. Ini air banyak, tetapi pipa di atas. Tinggal kita bongkar klemnya ini. Diizinkan kita membongkar klemnya ini, kita turunkan ke bawah, lalu kita perbaiki struktur pipanya ini, masalah selesai. Jadi inilah bentuk-bentuk masalah yang sepele sebenarnya, tetapi karena mungkin karena kita menjaga etika sosial sehingga mengakibatkan kita menjadi menderita. Ini sumber airnya masih sangat melimpah. Dari dulu sampai sekarang sangat melimpah. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke Sitio-Tio, mungkin untuk kita bermemoria dulu ya, saya tunjukkan. Inilah Sitio-Tio Bapak Ibu ya. Ini Sitio-Tio di pagi hari. Ini sekitar jam 8 ya Bapak Ibu ya. Wah, enak ya. Yang suka bernostalgia di sini dulu, karena saya juga lahiran di Sidulang ini. Aduh, luar biasa ya. Sitio-Tio. Namanya juga Sitio-Tio ya. Itu diambil dari kata tio yang artinya airnya di sini sangat jernih. Nah, coba saya tunjukkan kepada Anda, ini pipa masyarakat. Ini pipa kecil yang dialirkan dari atas sana tadi. Dan lihat di sini. Oh, kencang sekali, melimpah. Aduh. Ya, melimpah. Besar sekali, airnya besar ya. Kita coba tunjukkan lagi beberapa lagi. Inilah view-nya. Dan akan kita lihat pipa kita yang sana tadi, di sana ya, di pisang-pisang sana. Disitulah pipa kita menggantung.
dan tidak dapat pasokan air, akhirnya nggak mengalir ya. Kita akan coba nanti perdekat supaya kita bisa memikirkan bersama ya. Tapi sambil-sambil inilah si Tio ya. Ya, si Tio itu sekarang lagi baru selesai menanam padi ya, sudah hampir 1-2 bulan ya, dan asri sekali. Kalau ke sana itu yang tahu itu proyek ya, Sipultak ke sana ya, Adian di sini ya, sana Sipultak, baru apalagi Napatarutung dan lain-lain ya. Ya, kita coba mendekat dulu ya viewnya. Dan inilah bondarnya. Dulu ini melimpah sekali, tapi karena sudah dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan pengairan sawah, airnya jadi kecil ya. Nah, sekarang kita sudah perdekat ya. Inilah pipa Pansimas yang tidak dapat pasokan air itu ini. Sementara ini adalah pipa masyarakat yang digunakan untuk mengairi sawah mereka. Ini ada 2 ya, dan ini melimpah. Sementara Pansimas tidak, ini kekosongan, mengalami kekosongan karena tidak ada lagi di sana sumbernya. Lihat ini, jadi gampang sekali sebenarnya masalahnya. Tinggal pipa Pansimas ini kita bongkar sedikit, lalu kita turunkan entah berapa derajat lagi menuju ke sini. Nah, inilah jalur yang saya akan tempuh. Inilah kalau bisa diturunkan aja sedikit dari sini, dari atas, pas berbarengan dengan pipa masyarakat ini, lalu di sini ditampung, untuk sementara. Kalau bagusnya ini ditaruh tembok aja. Ini di tembok sini hanya memerlukan biaya sekitar berapa, tembok, lalu ini diturunkan ke sini, air mengalir sampai ke sana, selesai pertanyaan, selesai permasalahan. Dan inilah yang sedang kita sikapi. Ada apa sebenarnya? Kenapa masyarakat sedang menunggu bagaimana keterangan dari pengurus Pansimas tentang ini? Kalau memang diizinkan oleh pengurus, siapa tahu mendengar video ini nanti, kalau bisa diizinkan, dikasih izin kepada masyarakat, ini diturunkan aja sini. Lalu kita nanti setelah diturunkan air mengalir, lalu kita cari solusi. Yang penting sekarang masalahnya adalah, ayo segera mata air kita ke Dusun Sidulang segera kita selesaikan. Ini gampang sekali. Saya sendiri juga bisa menyelesaikan asalkan dikasih izin. Karena kita nggak mau melangkahi otoritas orang. Meskipun ini untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bersama. Tetapi kita nggak mau menjadi kambing hitam atau dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Sementara ini gampang sekali. Gampang sekali. Tidak ada yang sulit di sini. Bisa kita selesaikan detik ini juga. Bisa. Jadi sekali lagi kita bisa menyimpulkan sebenarnya masalah Pansimas ini bisa kita segera selesaikan dengan baik ini, dengan cepat, tanpa mengurangi resiko. Begitu sulitnya kita sekarang mencari air, sementara kita memiliki banyak sekali air di atas sana yang bisa kita alirkan ke pipa ini. Dan mudah-mudahanlah Tuhan menolong kita, membuka pintu hati pengurus sekalian. Mari duduk bersama, Pak. Kalau kita hanya mementingkan perut sendiri, diri sendiri, masalah ini nggak selesai. Sementara masalah ini hanya kecil sekali ya, hanya kecil ya. Memang perlu dipikirkan untuk tingkat lebih panjang lagi, waktu yang panjang, tetapi kita bisa. Jadi tolonglah ya, kalau mau ada masyarakat yang mau tergerak hatinya, kita bersama-sama untuk memperbaiki, ayo kita siap ya. Saya pribadi siap ya. Dan juga pengurus, kita tunggu gerakannya. Lebih cepat lebih bagus ya, tolong ya.
Dan mohon maaf kalau ada kesalahan yang menyinggung perasaan siapapun. Tidak ada niat untuk apa-apa. Saya datang ke sini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang tidak. Tetapi saya datang ke sini hanya untuk mencari solusi. Karena saya juga terimbas dari persoalan air tidak mengalir ke kampung. Dan ini menurut saya tidak masalah. Dan kita bisa selesaikan dengan secara gamblang. Ya. Jadi demikian. Semoga Tuhan memberkati kita, sehat-sehat kita semua. Dari saya, Hobi Mesak Sinaga, dari si Tio mengucapkan selamat berakhir pekan. Semoga Tuhan memberkati kita. Horas, horas, horas.